Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Amalia Hibziah, Umi Zanifa Madinata, Leoni Dwi Putri Handayani, Marlina Aulia Rahmi dan Janet Karina Kainde akan memaparkan materi e-marketing dengan pokok bahasan sebagai berikut. Yang pertama ada strategi pemasaran digital, yang kedua ada konten pemasaran, yang ketiga ada user interface, yang keempat ada user experience, dan yang kelima ada search engine optimizing. Pendahuluan, pemasaran internet atau pemasaran elektronik dalam bahasa Inggrisnya internet marketing, e-marketing atau online marketing adalah segala upaya yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau menggunakan media elektronik atau internet. Pengertian tentang e-marketing menurut Armstrong dan Kotler tahun 2004 halaman 74 adalah sisi pemasaran dari e-commerce yang terdiri dari kerja dari perusahaan untuk mengkomunikasikan sesuatu, mempromosikan dan menjual barang dan jasa melalui internet. Penggunaan e-marketing sebagai salah satu media untuk membangun komunikasi dengan konsumen dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi secara pesat, terutama internet. Internet telah banyak mengubah berbagai kegiatan di dunia, terutama dalam kegiatan pemasaran suatu perusahaan dan menjadi bagian paling penting dalam kehidupan. Selanjutnya, yang pertama strategi pemasaran digital. Yang pertama merancang tujuan perusahaan, dan ada beberapa bagian cara merancang tujuan perusahaan, yaitu penentuan tujuan digital marketing, identifikasi target audiens, pemilihan strategi pemasaran yang sesuai, penjadwalan aktivitas digital marketing, penentuan anggaran pemasaran digital. Yang kedua, merancang strategi pemasaran digital atau 5S digital marketing. Dan ada beberapa bagiannya juga, yaitu sell, tingkatkan penjualan, survei, tambahkan nilai, speak, lebih dekat dengan pelanggan, save, hemat biaya, sizzle, perluas merek secara online. Selanjutnya, konten pemasaran. Yang pertama, mengkreasikan konten pemasaran. Ada beberapa cara untuk mengkreasikan konten pemasaran, yaitu yang pertama, kenali audiens, kedua, buat konten yang bernilai tambah, ketiga, gunakan cerita atau storytelling, 4, manfaatkan berbagai format, 5, optimalisasi SEO, 6, pertimbangkan keberagaman, 7, pantau dan evaluasi. Selanjutnya, menerapkan komunikasi digital yang efektif. Berikut adalah beberapa cara dalam menerapkan komunikasi digital yang efektif. Pertama, memilih channel komunikasi yang tepat. Saat ini ada berbagai channel komunikasi dan tools yang bisa kamu gunakan untuk berkomunikasi dan bekerja. Oleh karena itu, penting sekali untuk memilih channel komunikasi dan tools yang akan digunakan sesuai dengan tujuan, audiens, dan konteksnya. Kedua, mendengarkan secara aktif dan memahami informasi yang didapatkan. Baik saat bertemu secara langsung atau berkomunikasi secara digital, kamu perlu menerapkan skill mendengar secara aktif agar dapat memahami pesan yang disampaikan oleh lawan bicara secara lengkap dan jelas. Yang ketiga, berbicara dengan jelas serta mengontrol intonasi suara. Saat berbicara, jangan lupa untuk memastikan bahwa suara terdengar dengan jelas oleh audiens. Kamu bisa mengecek gadget yang akan digunakan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa mikrofon atau kamera dapat berfungsi dengan baik. Keempat, memperhatikan tata cara penulisan. Saat menulis pesan, pastikan bahwa pesan tersebut dapat mudah dipahami, efektif, dan menghormati orang yang membacanya. Jika mengirimkan pesan kepada klien, perlu menggunakan bahasa yang formal dan ringkas, menghindari penggunaan jargon dan penggunaan bahasa asing. Kemudian, juga perlu menghindari sarkasme, humor, atau hal-hal negatif yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, user interface. User interface berfokus pada tampilan visual dan interaksi pengguna dengan elemen desain, seperti merancang layout konten pemasaran yang menarik bagi pengguna. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kenali target audiens dan tujuan konten. Misalnya, ketika akan membuat konten pemasaran tentang produk kecantikan, maka target audiens dan tujuan kontennya cenderung ke kalangan wanita remaja dan dewasa. Kedua, pilih topik yang menarik dan relevan. Yang ketiga, gunakan headline yang menarik dan deskriptif. Keempat, membuat konten yang bermanfaat dan informatif dengan memberikan informasi yang berguna, solusi atas masalah, atau jawaban atas pertanyaan yang sering diajukan. Kelima, kemas konten dengan desain yang menarik.
yang dilengkapi dengan visual seperti gambar atau video untuk meningkatkan daya tarik. Keenam, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketujuh, gunakan variasi format konten. Yang ini bertujuan agar audiens tidak bosan dengan konten. Selain itu, konten bervariasi akan membuat konten terlihat tidak monoton. Kedelapan, promosikan konten secara efektif. Dan kesembilan, analisis performa konten. Kemudian ada user experience, yang berfokus pada keseluruhan pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi atau website, dengan cara merancang konsep konten pemasaran yang berempati terhadap pengguna. Berikut adalah beberapa cara untuk merancang konten pemasaran yang berempati. Pertama, mengidentifikasi audiens. Identifikasi target audiens dengan memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku mereka. Kedua, membuat perencanaan konten. Buat perencanaan konten yang terstruktur dan berfokus pada tujuan yang spesifik. Ketiga, menggunakan prinsip ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi, untuk membuat konten yang menarik dan relevan. Keempat, membuat konten yang berkualitas, dengan memberikan informasi yang relevan dan berguna, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta menggunakan media yang sesuai dengan tujuan konten. Kelima, menggunakan media yang sesuai, misalnya menggunakan media sosial untuk konten yang lebih interaktif dan blog untuk konten yang lebih teknis. Keenam, mengatur jadwal promosi. Mengatur jadwal promosi untuk memastikan konten yang dibuat dapat dilihat oleh audiens yang tepat pada waktu yang tepat. Dan yang terakhir, mengukur dan meningkatkan. Ukur performa konten dan meningkatkan strategi berdasarkan hasil yang didapat, seperti memantau interaksi audiens, mengukur konversi, dan mengoptimalkan konten untuk meningkatkan hasil. Search Engine Optimizing. Yang pertama, merancang website yang efektif, yaitu tentukan tujuan website, perhatikan desain website, pilih platform website yang tepat, buat konten yang informatif, optimalkan SEO, integrasi media sosial, dan buat call to action atau CTA. Yang kedua, merancang strategi SEO, yaitu mengidentifikasi kata kunci, optimasi halaman, mengoptimalkan elemen visual, mengidentifikasi halaman yang berperingkat, mengoptimalkan SEO on page, mengoptimalkan pengalaman pengguna, mengoptimalkan penggunaan kata kunci, mengoptimalkan penggunaan tautan, mengoptimalkan pengalaman pengguna secara keseluruhan, dan mengoptimalkan penggunaan alat analisis. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.